Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafira Buru Ginting dengan NIM 201091111200035. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tugas mandiri bedah soal UKM PPD untuk bagian THT. Untuk soalnya adalah seorang laki-laki usianya 7 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan nyeri telinga kanan yang menjalar ke leher sejak 15 hari yang lalu. Selain itu, pasien juga mengeluh demam, nyeri kepala, mual muntah, terkadang sampai kejang, keluar cairan dari telinga kanan, berdenging, dan pendengaran menurun. Pada 3 bulan yang lalu, pasien juga mengeluh nyeri pada telinga kanan dan keluar cairan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan GCS-nya itu 14, suhu tubuhnya 39, otoskopinya didapatkan hasil yang tengah kanan lapang, tampak sekret mukopulen, membran timpaninya perforasi total, sedangkan pada telinga kirinya dalam batas normal. Pemeriksaan neurologisnya ditemukan rangsangan manial berupa kaki kuduk positif. Diagnosis yang paling tepat adalah A. Otitis media akut dengan komplikasi mastoiditis, B. Otitis media akut dengan komplikasi abses subperiosteal, C. OMSK dengan komplikasi mastoiditis, D. OMSK dengan komplikasi abses subperiosteal, E. OMSK dengan komplikasi meningitis. Baik, untuk jawaban saya sendiri adalah E. OMSK dengan komplikasi meningitis. Untuk menjelaskan hasilnya, kita harus mendai dulu atau ada keywordnya. Di sini, anak laki-laki berusia 7 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan nyeri telinga kanan yang menjalar dari ke leher sejak 15 hari yang lalu. Nah, pasien itu juga mengeluh adanya demam, nyeri kepala, mual muntah, terkadang sampai kejang. Lalu adanya keluarnya cairan dari telinga kanan, berdenging, dan pendengaran menurun. Pada 3 bulan yang lalu, pasien juga mengeluh nyeri pada telinga kanan dan keluarnya cairan. Dan untuk pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan fisik GCS-nya kita dapatkan 14, suhu tubuhnya 39, otoskopinya didapatkan hasil yang tengah kanannya lapang, tampak sekret mukopulen, membran timpaninya perforasi total. Nah, untuk pemeriksaan neurologisnya, ditemukan rangsangan meningeal berupa kaki kuduk positif. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu OMSK. OMSK itu adalah otitis media superatif kronik. OMSK ini adalah peradangan kronik telinga tengah dengan perforasi membran timpani dan riwayat keluarnya sekret dari telinga selama 12 minggu atau bisa lebih. Dia tuh keluarnya terus-menerus, bisa juga hilang timbul. Lalu untuk diagnosis OMSK ini, yaitu adanya keluarnya cairan dari telinga, bisa terus-menerus atau hilang timbul selama 12 minggu. Lalu ada cairannya itu bisa berwarna kuning, kuning kehijauan, atau bisa juga bercampur dengan darah, jernih, atau bisa juga berbau. Lalu ditandai adanya gangguan pendengaran. Baik, lalu untuk pemeriksaan otoskopinya, itu tergantung tipe OMSK-nya. Karena OMSK ini mempunyai 2 tipe, yaitu adanya tipe aman dan tipe bahaya. Untuk tipe aman itu, perforasinya itu sentral, pastensannya itu dia bentuknya ginjal atau bundar, sekretnya itu biasanya mukoid, dan tidak terlalu berbau. Lalu untuk mukosa kafumnya itu, mukosa kafum timpaninya itu tidak edem atau bengkak, hipertrofi, granulasi, atau terdapat timpanosklerosis. Nah, lalu untuk tipe bahaya, perforasinya itu perforasi atik, marginal, dan atau sentralnya itu besar. Untuk sekretnya itu sangat berbau, warnanya itu kuning keabu-abuan, terus prulen, lalu dapat kita lihat adanya kepingan berwarna putih mengkilat, lalu ada kolesteatom, lalu ada jaringan granulasi. Untuk pemeriksaan penunjang dari OMSK ada tes Garpulata. Tes Garpulata ini menunjukkan tuli konduksi, audiometri, atau fotosmastoid. Nah, untuk tata laksana dari OMSK tipe aman ini,
konspiratif atau dengan medikamentosa, yaitu pencucian telinga dengan H2O2 3% selama 3-5 hari, lalu bisa juga dengan obat tetes telinga yang mengandung antibiotik dan kortikosteroid. Lalu untuk tata OMSK tipe bahaya ini bisa dengan mastoidektomi, yaitu bedah untuk mengeluarkan sel udara mastoid sebagai pengobatan infeksi telinga tengah. Lalu selanjutnya untuk komplikasinya. Untuk komplikasi di bagian telinga tengah, itu bisa perforasi membran timpani persisten, erosi tulang pendengaran, lalu paralisis nervus facialis, lalu untuk telinga dalam itu fistula labirinitis superatif, tulis sensorineal, lalu untuk ekstradularnya tuh abses ekstradural, trombosis sinus lateralis, petrositis. Lalu untuk intrakarnialnya itu ada meningitis, abses otak, dan hidrosefalus otitis. Baik. Nah, di sini kan ada pilihan lain nih. Di sini ada otitis media akut dengan komplikasi mastoiditis. Di sini untuk saya tidak tepat untuk otitis media akut dengan komplikasi abses subperiosteal ini juga tidak tepat. Lalu di sini ada OMSK dengan komplikasi mastoiditis. Nah, kalau komplikasi dengan mastoiditis ini kan aturnya harus adanya otore dan nyeri telinga belakang, lalu harus ada edem retroauricula. Jadi menurut saya ini kurang tepat. Lalu untuk OMSK dengan komplikasi abses subperiosteal ini juga kurang tepat karena kan di sini kita lihat bahwa pada pemeriksaan neurologisnya kan rangsangan Menelti yang berupa kaku kuduk ini kan positif. Nah, kalau untuk komplikasi abses subperiosteal ini tidak ada kaku kuduknya. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah OMSK dengan komplikasi meningitis. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.